Izin untuk memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ardian Hidayat dari Politeknik Perkereta Indonesia Maju Prodi MDP3A bersama dengan Taruna Muda Renaldi Purwantara Firdaus dari Prodi TMP 2C. Beberapa waktu ke depan akan membahas tentang sarana operasi khususnya pada kereta inspeksi. Untuk Renaldi, sebelumnya itu sudah tahu belum kereta inspeksi itu apa? Kalau yang saya ketahui mengenai kereta inspeksi itu yang biasa untuk inspeksi polisi Kak. Ya benar, tapi lebih jelasnya itu kereta inspeksi itu merupakan sarana berkerja sendiri yang digunakan untuk melakukan inspeksi pada prasarana, khususnya pada jalur kereta api untuk menyatakan bahwa prasarana itu layak untuk dioperasikan. Kalau di PPI Madiun sendiri itu kan terdapat kereta inspeksi ya Kak. Nah biasanya digunakan untuk apa sih Kak? Kalau di PPI sendiri itu kereta inspeksi biasanya digunakan oleh para taruna dan peserta didik, digunakan untuk kereta latih. Oh, biasanya digunakan oleh taruna ya Kak? Iya. Sebelumnya Kakak sudah diajarkan atau belajar mengenai kereta inspeksi belum sih? Seperti pengoperasian ini juga? Sudah, tapi baru pengenalan saja, baru dasar-dasarnya saja. Operasikan itu dilakukan pengecekan ya Kak? Kakak tahu nggak pengecekan apa saja yang dilakukan untuk mengoperasikan kereta inspeksi tersebut? Untuk sebelum mengoperasikan, biasanya itu diperiksa terlebih dahulu. Untuk pemeriksaannya biasanya pada engine itu dibuka dulu, lalu diperiksa bahwa di kabelnya terus ada kebocoran atau tidak, dan di bagian BBM juga biasanya juga dicek secara manual apabila nanti ada gangguan atau tidak, dan di BBM-nya itu telah terisi BBM atau tidak. Setelah itu dicek juga bagian radiator secara visual ada kebocoran atau tidak, di kolom-kolomnya juga, dan setelah itu dicek juga bagian bawah dari kereta inspeksi sendiri, bagian remnya, terus main reservoirnya, dan bagian pengeremannya juga dicek juga bagian atas, dan lampu-lampu juga dicek aman atau tidak. Lumayan banyak juga ya Iya. pengecekan seperti tadi itu pengecekan mesin, bahan bakar, dan nah, sebelumnya Kakak itu sudah tahu cara menyalakan mesinnya nggak? Sudah tahu, dan untuk menyalakannya itu yang pertama itu kan ini kabin. Pada kabin masinis ada display engine. Nah, pada bagian itu untuk saklarnya itu di-on-kan terlebih dahulu, dan untuk power command-nya ditekan pada bagian lingkaran, terus yang nomor 2 ditekan, setelah itu yang nomor 3, dan pada bagian itu nanti akan muncul tegangan pada baterainya berapa, terus ada tekanan oli, tekanan air, dan setelah itu ditekan lagi yang nomor 2 untuk menyalakan, untuk nomor 2 dan nomor 3 sampai mesin atau engine-nya menyala. Oh, ini gambar display engine-nya Kak? Iya, display engine untuk menyalakan dari kereta inspeksi. Setelah engine nyalakan itu langkah apa yang dilakukan selanjutnya Kak? Yang selanjutnya setelah nyala ditunggu tuh, kan engine-nya itu running. Nah, itu ditunggu 1-2 menit agar warming up. Terus biasanya tuh digunakan masinis setelah nyalakan itu menuju ke panel kontrol. Nah, pada bagian ini itu merupakan salah-salah untuk membersihkan pada kabin di lokomotif di kereta inspeksi sendiri. Dan untuk menyalakannya dari bagian ini tekanan harus turun, jadi diarahkan ke atas semua, terus bagian AC di bagian pojok kanan atas di ke atas kabin. Ya. Setelah on semua ditutup kembali dan menuju ke kabin masinis lagi untuk mengecek di bagian ini bahan bakarnya lanjut atau tidak, terus di brake pipe dan
softwarenya biasanya itu kalau main software itu menunjukkan ke 9,2 kalau apa normal, dan di silinder pressure-nya itu di angka 5. Berarti untuk main reservoir itu standarnya itu 9,2 ya Pak? Iya. Nah sedangkan Cuttingnya itu 7 dan cut off-nya itu 9,2. sedangkan silinder pressure-nya itu 5. Kalau normalnya 5. Tapi kalau di kereta special itu di PPI di PPI menunjukkan 5,8. Lalu kan setelah dicek aman, biasanya itu digunakan cek aman. Lalu setelah panel-panel dicek aman menuju ke master control. Untuk master key-nya itu dimasukkan ke sini dan harus pas lubangnya dan di on kan. Setelah itu bisa untuk mengecek atau menguji range statusnya dengan cara pada reservoir handle-nya itu di forwardkan ke F, terus pada bagian master handle yang ini itu di ke belakang atau di B1 untuk mengecek dari range statusnya. Setelah itu biasanya di off-kan terlebih dahulu untuk ke bawah dan melepas dari stop blocknya. Terus ke kereta kasih lagi pada bagian diesel 1 dan diesel 2 itu kalau yang digunakan diesel 2 maka yang diesel 2 itu di on kan untuk menghubungkan ke motor traksi. Dan setelah itu berarti seperti itu cara menyalakan engine-nya ya Pak? ya Seperti menyalakan kontrol panel, terus naik tuas di master control sama menaikkan dan juga untuk menguji range statusnya. Kalau pada saat di break 1 terus diberikan ke normal atau netral, itu kalau di cylinder pressure dan brake pad-nya itu biasanya saling berlawanan. Jika di brake pad-nya itu biasanya naik dan di cylinder pressure-nya itu akan turun. Gitu. setelah dinyalakan engine berarti sarana siap layak operasi ya Pak? Ya, layak dioperasi dan untuk dioperasikan untuk maju itu biasanya saja pada bagian reservoir handle-nya itu dikedepankan atau di F, terus di master handle itu di P1 untuk maju ke depan. Oh seperti itu langkah mengoperasikan kereta inspeksi kan. Sebelumnya kakak sudah diajarkan untuk mematikan belum Kak? Tidak lengkap kalau mengoperasikan tanpa mematikan engine itu. Oh, sudah juga, tapi sebelum dimatikan untuk pengereman ya, penjelasan dulu tentang pengereman. Untuk pengereman biasanya itu langsung saja kan tadi udah jalan kereta. Kalau mau direm langsung aja di break 1, tapi dengan break 1 lepas break 1 ke neutral lagi sampai kereta itu berhenti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya pada bagian peron di stasiun dan pada saat berhenti di kalau di PPI itu berhenti di workshop. Berarti cara pengereman pada kereta inspeksi itu dengan cara bertahap ya Pak? Ya, bertahap. Menarik. Jadinya itu B1 lepas agar ya berhentinya itu sesuai dan tidak langsung gitu. Tidak mulus gitu Ya. ya. Kalau untuk mematikan itu langsung saja, tapi sebelum mematikan kan tadi kereta sudah berhenti. Itu pada master itu di-off-kan terlebih dahulu agar pada master control itu tidak dapat dioperasikan. Setelah itu turun untuk menaruh stop block di bagian roda. Setelah itu naik lagi menuju ke mana control
Kalau untuk mematikan itu dari kanan ke kiri, kalau untuk menyalakan kiri ke kanan, berarti sebaliknya, dan harus urut juga. Dari AC bagian atas kanan, terus dari kanan ke kiri, diturunkan semua. Setelah itu apabila udah, terus langsung saja pada bagian power moment yang ada di kanan tadi, terus ditekan, start mesin mati, disadar bagian on off yang merah tadi itu di off kan. Pada bagian master control itu pada kereta inspeksi itu ada interlockingnya. Jadi jika di master key-nya itu di off kan, maka pada bagian master control dan reverse handle-nya itu tidak dapat dioperasikan. Jadi kalau mau mengoperasikan harus master key-nya di on kan terlebih dahulu. Begitu juga pada saat dan pada master handle apabila masih di P1 atau di B1 dan tidak di posisi netral, itu di reservoir handle-nya itu tidak dapat di langsung ke bagian netral ataupun ke R untuk menuju. Jadi harus dinetralkan dulu untuk mengoperasikan pada bagian reservoir handle. Jadi panel kontrol master control itu interlocking, ada interlocking. Dan ya pada saat jalan jangan lupa pada bagian hitman. Pada bagian hitman itu harus ditekan lepas agar memastikan bahwa masinis itu ada dan tidak lalai, untuk makanya tidak tidur dan lalai. Berarti setiap di kabin masinis itu selalu menekan tombol remnya. Iya, menekan itu biasanya 50 detik dan lepas itu 4 sampai 5 detik agar tidak terjadi emergency brake. Kalau tidak ditekan lepas, nanti biasanya langsung ke emergency brake dan kereta berhenti. Demikian rangkaian diskusi mengenai pengoperasian pada kereta inspeksi pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.